Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Kirana Dewi, NIM 421211015 dari Prodi Farmasi kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakologi yang berkaitan dengan sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang tidak mempunyai saluran yang mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Sedangkan hormon merupakan substansi kimia yang dibuat dari asam amino dan kolesterol yang bekerja pada berbagai jaringan dan organ yang mempengaruhi aktivitas selular. Pembagian kelenjar pada sistem endokrin yaitu ada kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas. Kelenjar pituitari terdiri dari dua macam, yaitu ada pituitari anterior dan pituitari posterior. Pituitari anterior terdiri dari TSH, ACTH, GH, dan hormon gonadotropik. Sedangkan pituitari posterior terdiri dari ADH dan oksitosin. Kelenjar pituitari yang pertama ada thyroid stimulating hormone atau TSH yang merangsang pelepasan seperti levotiroksin dan triodotrinoin dari kelenjar tiroid. Sedangkan hiposekresi TSH menyebabkan hipotiroidisme. Yang kedua ada adrenokortikotropik hormone atau ACTH yang merangsang pelepasan seperti glukokortikoid atau kortisol, ralokotirkoid atau aldosteron, dan androgen. Peningkatan serum kortisol dari korteks adrenal menghambat pelepasan ACTH di hipofisis. Growth hormone atau hormon pertumbuhan, somatropik hormone atau STH bekerja pada semua jaringan tubuh, terutama pada tulang dan otot-otot skeletal atau otot rangka. Jumlah yang diatur growth hormone releasing atau GHRH dan growth hormone inhibiting hormone atau GHIH. Yang keempat ada gonadotropik hormone, yaitu yang mengatur sekresi hormon dari ovarium dan testis. Yang pertama ada follicle stimulating hormone atau FSH yang mempercepat pematangan folikel ovarium dan mengaktifkan produksi sperma di testis. Yang kedua ada luteinizing hormone atau LH yang bergabung dengan FSH bekerja dalam pematangan dan produksi estrogen dan mempercepat sekresi androgen dari testis. Yang ketiga ada prolaktin yang merangsang pembentukan susu dalam jaringan payudara sesudah melahirkan. Yang kelima ada antidiuretik hormone atau ADH dan oksitosin. ADH meningkatkan penyerapan kembali air dari tubulus ginjal dan mengembalikannya ke sirkulasi sistemik. Sedangkan oksitosin merangsang kontraksi dari otot polos pada uterus. Pembagian kelenjar pada sistem endokrin yang pertama ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid mensekresi tiroksin dan triodotironin yang mempengaruhi hampir semua jaringan dan organ dengan mengendalikan aktivitas laju atau tingkat metabolisme. Kelenjar tiroid menyebabkan peningkatan curah jantung, pemakaian oksigen, penggunaan karbohidrat, sintesa protein, dan memecah lemak atau lipolisis, mengatur suhu tubuh dan siklus menstruasi. Kelenjar paratiroid mensekresi dua pasang hormon. Yang pertama ada paratohormon atau hormon paratiroid atau PTH yang mengatur kadar kalsium di dalam darah. Yang kedua ada kalsitonin yang menghambat reabsorpsi kalsium oleh tulang dan meningkatkan ekskresi kalium dari ginjal. Kalsitonin menghambat kerja PTH. Kelenjar adrenal terletak di puncak ginjal, terdiri dari dua bagian medula adrenal dan korteks adrenal. Medula adrenal melepaskan epinefrin katekolamin dan norepinefrin. Korteks adrenal melepaskan kortikosteroid menuju glukokortikoid dan mineralokortikoid. Sedangkan pankreas adalah bagian endokrin pankreas yang memiliki pembagian sel yang disebut pulau-pulau Langerhans. Sel alfa memproduksi glukagon yang memecah glikogen menjadi glukosa di hati. Sel beta memproduksi insulin yang mengatur metabolisme glukosa.
Pengobatan. Obat-obat sistem endokrin memiliki sifat merangsang atau menghambat aktivitas kelenjar. Yang pertama ada adrenokortikotropik hormon atau ACTH yang disebut ACTH kortikotropin atau ACTAR. Kortikotropin merupakan larutan ACTH murni dalam gelatin untuk suntikan atau SC. Dipakai untuk mendiagnosis gangguan kelenjar adrenal, mengobati infusiensi kelenjar adrenal, dan sebagai antiinflamasi dalam mengobati suatu respon. Cara kerjanya yaitu merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan kortikosteroid. Waktu paruhnya 15-20 menit. Kortikotropin menekan respon imun dan inflamasi. Efek sampingnya mengakibatkan peningkatan sekresi hormon korteks adrenal, reaksi hipersensitivitas, alkoholis hipokalemik. Interaksi obatnya timbul keracunan digitalis, diuretik dan penisilin yang menyebabkan hipokalemia, rifampin dan barbiturat yang mengurangi efek ACTH. Contoh obatnya ada kortikotropin, kortikotropin repositori, dan fonistropin. Yang kedua ada thyroid stimulating hormone atau TSH dan kelenjar tiroid. Indikasi utama preparat hormon tiroid adalah yang pertama ada terapi pengganti yang digunakan untuk penderita hipotiroid yang mungkin disebabkan oleh gangguan kelenjar tiroid, penyebabnya primer, atau menurunnya sekresi TSH, penyebabnya sekunder. Terapi dengan radioiodin, mixedema, hipotiroidisme yang berat, levotiroxin dan liotrionin yang meningkatkan tingkat metabolisme, interaksi obat yang meningkatkan efek antikoagulan dan menurunkan efek digitalis. Yang kedua ada antitiroid yang menghambat sintesis hormon tiroid pada kasus hipertiroid yang bermanfaat untuk hipertiroidisme yang disertai dengan pembesaran kelenjar tiroid, penyakit Graves atau tirotoksikosis, hipertiroidisme yang paling sering terjadi karena hiperfungsi kelenjar tiroid, operasi pengangkatan dan terapi yodium radioaktif. Interaksinya yaitu menurunkan efek insulin dan antidiabetik oral. Digoxin meningkatkan efek obat-obat tiroid. Contoh obatnya ada triotopin, triodotrioid, kalsitonin, triglobulin, oitironin, dan lain-lain. Growth hormone atau GH. Yang pertama ada dwarfisme. Defisiensi GH terlibat jika seorang anak tingginya jauh di bawah standar dan akan menyebabkan dwarfisme. Pemberian GH selama beberapa tahun akan meningkatkan tinggi sebanyak 1 kaki. Pemakaian jangka panjang dapat menahan sekresi insulin dan menyebabkan DM. Gigantisme dan akromegali terjadi pada hipersekresi GH dan seringkali menyebabkan tumor pituitari. Pengobatannya dengan radiasi dan obat. Obatnya ada somatropin, dan bromokriptin. Antidiuretik hormon ADH dan oksitosin. ADH meningkatkan antidiuretik hormon atau ADH dan oksitosin. ADH meningkatkan reabsorpsi air dari tubulus ginjal untuk menjaga keseimbangan air di dalam cairan tubuh. Penggunaannya yang pertama menguji fungsi hipofisis berdasarkan adanya menstimulasi sekresi ACTH. Digunakan pada diabetes insipidus atau poliuria dan digunakan juga pada perdarahan varises di esofagus yang berdasarkan daya vaskontriksi arteriol. Efek sampingnya muka pucat, tekanan darah naik, bronkotriksi, kejang lambung, usus dari uterus. Obatnya ada vasopresin atau piteresin. Kelenjar paratiroid yaitu penurunan kalsium rangsang pelepasan PTH. PTH mengobati hipoparatiroidisme atau hipokalsemia. Penggantian PTH dapat membantu untuk memperbaiki kekurangan kalsium. Kalsitonin
mengobati hiperparatiroidisme yang disebabkan oleh keganasan kelenjar paratiroid, kanker paru-paru, hipertiroidisme. Contoh obatnya hipoparadisme yaitu calciferol, sedangkan obat untuk hiperparatiroidisme ada calcitonin salmon dan etidronat. Kelenjar adrenal. Yang pertama ada glukokortikoid. Obat-obat glukokortikoid disebut kortison. Efeknya yang pertama ada antiinflamasi atau peradangan, multiple sclerosis, artritis reumatoid, peradangan pembuluh darah. Yang kedua ada anti-alergi, asma, reaksi obat, dermatitis, dan anafilaksis. Yang ketiga ada anti-stres, yaitu mengurangi kecemasan dan menstabilkan kekecewaan emosional. Efek sampingnya peningkatan gula darah, deposit lemak yang abnormal di wajah dan tubuh, hipertensi, tukak peptik, dan retardasi pertumbuhan. Interaksinya yaitu meningkatkan potensi aspirin, diuretik, menurunkan efek antikoagulan dan antidiabetik oral, antacid, rifampin, bariturat, dan mengurangi kerja obat ini. Mineralokortikoid, yaitu hormon-hormon ini mempertahankan keseimbangan cairan dengan peningkatan penyerapan natrium dari tubulus ginjal. Efek hipokalemia akibat kehilangan kalium dengan kemih dan udema serta berat badan meningkat karena retensi garam dan air, juga resiko hipertensi dan gagal jantung. Pilihan obatnya ada aldosteron, deoksikokortikosteron, dan kortisol. Contoh obatnya ada betametason, dexamethasone, metilprednisolon, hidrokortison, dan prednisolon. Diabetes mellitus atau DM, suatu penyakit kronik yang terjadi akibat kekurangan metabolisme glukosa yang disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin di sel-sel beta. Tipe diabetes mellitus yaitu ada insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM yang terdapat destruksi dari sel beta pankreas, insulin tidak diproduksi. Dan yang kedua ada insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM, yaitu jumlah insulin yang memproduksi menjadi kurang. Insulin adalah suatu protein dan tidak dapat diberikan per oral karena sekresi gastrointestinal merusak susunan insulin, meningkatkan ambilan glukosa, asam amino, dan asam lemak yang mengubahnya menjadi bahan-bahan yang disimpan dalam sel-sel tubuh. Nilai glukosa darah normal yaitu 60-100 mg. Ada 3 tipe insulin. Yang pertama, insulin kerja singkat. Disebut insulin reguler atau kristalin yang merupakan larutan bening tanpa tambahan bahan untuk memperpanjang kerja insulin. Onset kerja setengah sampai 1 jam. Puncak kerjanya 2-4 jam. Lama kerjanya 6-8 jam. Yang kedua ada insulin kerja sedang. Onset kerja 1-2 jam. Puncak kerjanya 6-12 jam. Sedangkan lama kerjanya 18-24 jam. Yang ketiga ada insulin kerja panjang. Onset kerjanya 4-8 jam. Puncak kerja 14-20 jam, lama kerja 24 jam sampai 36 jam. Digunakan untuk terapi DM tipe 1 atau IDDM yang diberikan secara subkutan pada pagi hari sebelum sarapan. Tempat suntikan harus berpindah-pindahan seperti di area paha, pantat, dan perut. Terjadi lipodistrofi atau atrofi jaringan. Interaksi obat-obat diuretik tiazid, glukokortikoid, agen-agen tiroid, dan estrogen meningkatkan gula darah. Antidepresi trisiklik, produksi aspirin, antikoagulan oral menurunkan kebutuhan insulin.
Efek sampingnya, yang pertama ada hipoglikemik, yaitu jika insulin berlebihan, gejalanya seperti cemas, gemetar, kulit dingin, dan lembab, dan mungkin mengeluh sakit kepala. Yang kedua ada ketoasidosis, antidiabetik oral. Penderita NIDDM memiliki sedikit sekresi insulin di pankreas. Terapi NIDDM seperti diet, gerak badan, berhenti merokok, dan antidiabetik oral. Antidiabetik oral yaitu merangsang sel-sel beta untuk mensekresi lebih banyak insulin. Tujuan terapinya secara primer ditujukan pada pencegahan jangka pendek atau menormalkan, sedangkan secara sekunder pencegahan komplikasi penyakit. Sulfonylurea merupakan golongan antidiabetik. Efek samping antidiabetik oral merupakan efek samping insulin, pemakaian tanpa makanan cukup, kecemasan, tremor, dan lemas. Reaksi yang merugikannya anemia aplastis, trombositopenia. Antidiabetik oral kontraindikasi pada IDDM atau tidak ada sel-sel beta yang berfungsi, kehamilan, menyusui, selama stres, operasi, dan infeksi berat. Interaksi obat yaitu aspirin, antikoagulan, sulfonamid, dan NSAID yang meningkatkan kerja sulfonylurea dan meningkatkan kerja diuretik tiazid barbiturat. Contoh obatnya ada tolbutamid, asetoheksamid, chlorpropamid, glibenclamid, dan metformin. Ya, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.